Duduk di kelas bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi lebih pintar. Faktanya, pengalaman hidup juga hampir sama efektifnya dalam meningkatkan kecerdasan kita. Namun, pengalaman apa yang cukup ampuh untuk benar-benar membuat kita lebih pintar? Baiklah, mari kita cari tahu, ya. Selamat datang di Alux. Nomor 1, berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum membuat banyak orang takut, dan lihat, kami mengerti alasannya. Bayangkan harus berdiri di depan lebih dari 1.000 orang dengan seluruh perhatian mereka hanya tertuju pada Anda. Mereka semua menunggu Anda berbicara. Tekanan semacam itu pasti membuat orang takut, bukan? Akan tetapi, berbicara di depan umum adalah salah satu cara paling efektif untuk menjadi lebih pintar. Pertama, berbicara di depan umum mengajarkan Anda untuk berpikir cepat. Pernahkah Anda bertemu dengan pembicara publik yang gagap saat menjawab pertanyaan penting? Mungkin itu membuat Anda tidak terlalu memikirkan mereka, bukan? Nah, kunci untuk menjadi pembicara publik yang sukses adalah mampu berpikir efektif di bawah tekanan sambil menggunakan keterampilan komunikasi Anda untuk menjelaskan subjek yang rumit dengan istilah yang relatif sederhana. Berbicara di depan umum merupakan semacam latihan mental dan semakin sering Anda melakukannya, semakin besar kemungkinan Anda menjadi lebih pintar. Kedua, menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan banyak kerja keras, tetapi sesulit apapun kelihatannya, ini adalah cara yang pasti untuk meningkatkan keterampilan kognitif Anda. Kepemimpinan mengharuskan Anda memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan komunikasi yang patut dicontoh, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Kepemimpinan juga mengharuskan Anda untuk tekun, percaya diri, dan sangat kreatif. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda menempatkan otak Anda dalam mode overdrive, yang berarti Anda akan tampil lebih baik daripada sebelumnya. Jika mentalitas overdrive ini akhirnya menjadi bagian alami dari diri Anda, hal itu pasti akan membuat Anda menjadi orang yang cerdas secara umum. Menjadi lebih pintar daripada yang Anda miliki saat ini mengharuskan Anda untuk mencoba beberapa hal baru, dan menjadi pemimpin saat diperlukan adalah cara yang bagus untuk memulai. Ketiga, mempelajari bahasa baru. Kita tahu bahwa mempelajari bahasa baru bisa menjadi tugas yang menantang. Namun ketika Anda memikirkan keuntungannya yang tak terbatas, Anda menyadari bahwa itu adalah pengalaman yang berharga. Mempelajari bahasa baru membuka Anda pada serangkaian peluang baru. Itu bisa membantu Anda mendapatkan pekerjaan di negara baru atau bahkan di negara asal Anda sebagai penerjemah atau guru bahasa. Dan yang terpenting, itu bisa membuat Anda jauh lebih pintar. Dan menariknya, ada penelitian ilmiah yang mendukung hal ini. Ketika Anda mempelajari bahasa baru, Anda biasanya diberi tugas seperti analisis struktur tata bahasa dan pembentukan kalimat. Dan tugas-tugas ini terbukti meningkatkan kecerdasan Anda dan memperbaiki kesehatan otak Anda. Eksperimen lain telah menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kecerdasan linguistik yang tinggi lebih mungkin untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah. Nomor 4, menghadiri rapat di mana Anda mungkin menjadi orang terbodoh di ruangan itu. Kedengarannya agak berlawanan dengan intuisi, bukan? Bagaimana Anda bisa bertahan dalam rapat di mana Anda bukan salah satu orang terpintar? Nah, begini cara kerjanya. Dengan menghadiri rapat-rapat ini, Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk benar-benar mempelajari hal-hal baru daripada berada di tempat di mana Anda paling pintar. Itulah mengapa penting untuk berteman dengan orang-orang yang lebih pintar dari Anda atau memiliki pengetahuan yang berbeda dari Anda, karena hal itu memberi Anda kesempatan untuk belajar dari pengamatan atau bahkan percakapan langsung. Nomor 5, bepergian. Berikut fakta menarik yang disetujui oleh setiap Aluxer. Bepergian bukan hanya cara untuk menghilangkan kebosanan atau menikmati liburan Anda. Itu juga merupakan cara yang terbukti untuk meningkatkan kecerdasan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda cenderung lebih banyak mengamati sesuatu saat berada di negara atau kota yang berbeda? Nah, ini karena pikiran dan otak Anda bekerja dengan kecepatan yang sangat cepat, berfokus pada segala hal yang memungkinkan sehingga dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin. Orang yang sering bepergian biasanya lebih baik dalam berfokus, mengamati orang lain dan lingkungan, dan juga memiliki informasi yang cukup umum. Selain itu, bepergian menawarkan Anda kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dan bertemu orang baru. Ini adalah siklus makanan, budaya, masyarakat, gaya hidup, dan bahkan hukum baru yang tak ada habisnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seniman meninggalkan negara asal mereka saat mereka perlu menulis buku baru atau melukis lukisan baru? Hal ini dikarenakan budaya baru dapat memberikan Anda perspektif baru tentang kehidupan, yang pada gilirannya akan mengisi Anda dengan ide-ide baru dan menarik. Nomor 6, memperkenalkan diri Anda kepada beberapa orang. Hey, jika Anda seorang introvert, dengar, kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi ini juga memengaruhi Anda. Memperkenalkan diri Anda kepada beberapa orang terdengar seperti pekerjaan. Ya, kiriman. Naon deui sih eta?
Naon deui ieu teh? Lato-lato. Tah tadi asa seueur pisan kiriman. Saha eta teh? Memperkenalkan diri Anda kepada beberapa orang terdengar seperti pekerjaan yang sangat berat, dan ketika Anda menyadari bahwa Anda harus mengimbangi orang-orang ini, Anda dapat dengan mudah kewalahan. Namun, bertemu orang baru memiliki sejumlah keuntungan yang mungkin tidak Anda ketahui. Sebagai permulaan, hal ini sangat meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial Anda, membuat Anda lebih mahir dalam menghadapi situasi sulit. Dan seperti yang sudah Anda duga, latihan akan membuat Anda sempurna. Jadi, ketika Anda terus-menerus memperkenalkan diri kepada orang lain, Anda akhirnya akan menjadi lebih nyaman berbicara dengan orang lain. Kami tahu ini bisa menjadi banyak pekerjaan, tetapi pergilah keluar sana dan temui beberapa orang baru karena Anda akan senang telah melakukannya. Nomor 7, menulis di depan umum. Menulis adalah salah satu cara paling efektif untuk mengumpulkan dan mengatur pikiran Anda. Namun, tahukah Anda apa yang lebih baik? Menulis di depan umum. Bagaimana? Bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang salah? Nah, tidak peduli seberapa baik dan jujur tulisanmu tidak akan pernah 100% diterima dengan baik oleh semua orang. Pasti ada orang yang tidak setuju denganmu dalam beberapa hal, dan itu 100% wajar. Tujuan menulis di depan umum bukanlah untuk selalu benar. Menulis di depan umum sebenarnya adalah untuk membantumu mengatur pikiran, mengajarimu untuk menerima dan menanggapi kritik yang membangun, dan juga cara terlibat dalam percakapan intelektual. Kamu bisa memulainya dengan mudah dengan membuka akun Medium atau bahkan membuat utas di Twitter. Dan hey, jangan takut ketika seseorang menunjukkan kesalahan dalam tulisanmu. Selalu anggap itu sebagai kesempatan bagimu untuk berkembang. Nomor 8, berhasil menjual sesuatu kepada seseorang yang tidak mengenalmu. Jika kamu bisa menjual sesuatu kepada orang asing, kamu tidak tahu seberapa pintar dirimu. Menjual kepada orang asing tidak semudah kedengarannya. Ini tentang meyakinkan orang asing yang tidak berencana untuk bertemu atau menemuimu untuk membeli sesuatu yang tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Bisakah kamu lihat betapa rumitnya itu? Namun, jika Anda berhasil melakukannya, itu tidak hanya menunjukkan keterampilan penjualan Anda yang cemerlang. Namun, itu juga menunjukkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain sambil berpikir cepat. Dan bagaimana Anda memulainya? Nah, jangan takut gagal. Kami tahu akan ada kegagalan di awal, tetapi semakin lama Anda mencoba ini, semakin tinggi peluang Anda untuk berhasil, dan tentu saja, seluruh proses itu pasti akan membuat Anda lebih pintar. Nomor 9, memainkan alat musik. Musik, bagaimana itu bisa membuat saya lebih pintar? Bukankah musik hanya tentang hiburan? Tidak, temanku, musik jauh lebih dalam dari sekadar hiburan. Musik merangsang otak kita dan dapat membantu kita menavigasi emosi dan perasaan yang kompleks. Faktanya, terapi musik adalah metode yang terpercaya dan terbukti untuk menangani beberapa kondisi kesehatan mental. Belajar memainkan alat musik mengajarkan Anda kesabaran, komitmen, dan semakin meningkatkan keterampilan konsentrasi Anda. Nomor 10, menghadapi fobia Anda. Waduh, kami yakin beberapa orang yang menonton ini akan menyerah di sini. Tapi ayolah, mari kita atasi fobia itu bersama-sama. Fobia memang menakutkan, bukan? Tapi ada benjolan. Jadi, kami mengerti mengapa kebanyakan orang ingin berhenti menonton. Tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa fobia Anda menghalangi Anda untuk menikmati pengalaman tertentu? Misalnya, Anda menderita akrofobia, itu adalah rasa takut terhadap ketinggian. Apakah Anda pikir Anda akan menikmati perjalanan dengan pesawat, bungee jumping, atau terjun payung? Tentu saja tidak. Tetapi ini karena rasa takut Anda terhadap pengalaman tersebut menghalangi Anda untuk mencobanya dan melihatnya sendiri. Namun, ketika Anda menghadapi fobia Anda mungkin menemukan hal-hal baru dan menarik tentang diri Anda sendiri. Dan mengenal diri Anda sepenuhnya adalah langkah penting untuk menjadi lebih pintar. Nomor 11, menghadiri konferensi. Menghadiri konferensi kedengarannya seperti hal yang hanya diperuntukkan bagi para profesor dan CEO, tetapi pada kenyataannya, konferensi terbuka untuk siapa saja. Dan konferensi bukan hanya cara yang bagus untuk mempelajari hal-hal baru dan menarik. Jika Anda sangat tertarik dengan subjek konferensi, Anda juga dapat berjejaring dengan para ahli yang dapat memberikan lebih banyak arahan untuk Anda. Dan jika Anda benar-benar ingin tahu tentang suatu subjek, Anda juga dapat menghadiri konferensi hanya untuk mendengarkan pembicara. Konferensi juga merupakan cara yang bagus untuk mempelajari segala hal. Dan keinginan untuk mempelajari segala hal merupakan langkah besar untuk menjadi lebih pintar, tentu saja. Jadi, lain kali ada undangan dari seorang kolega, cobalah untuk tidak melewatkan kesempatan ini untuk menjadi jauh lebih pintar. Nomor 12, selalu gunakan Wikipedia. Wikipedia membanggakan dirinya sebagai ensiklopedia daring terbesar. Dan jika Anda pernah harus melakukan penelitian untuk tugas kuliah atau bahkan tugas dari pekerjaan,
maka kami yakin Anda setuju dengan pernyataan itu. Wikipedia berisi segala hal tentang segala hal, dan tidak diragukan lagi itu adalah tempat terbaik untuk memulai ketika Anda perlu tahu lebih banyak tentang suatu subjek. Dan yang cukup menarik, Wikipedia memiliki bagian yang cukup keren bagi pembaca yang hanya ingin menjadi lebih pintar secara acak. Setiap hari, Wikipedia menempatkan satu artikel unggulan di berandanya, dan itu bisa dari kategori apapun. Wikipedia juga dilengkapi dengan bagian tahukah Anda di mana Anda dapat mempelajari beberapa fakta singkat tentang subjek yang menarik. Keputusan ini tidak hanya akan membuat Anda lebih pintar, tetapi Anda juga akan memiliki banyak pengetahuan tentang banyak hal. Anda akan menjadi teman yang hebat dalam hal trivia. Nomor 13, tonton berita. Jika Anda suka menonton sesuatu, menonton berita adalah cara yang bagus untuk membantu otak Anda tetap aktif. Ketika Anda menyisihkan waktu 20 atau 30 menit setiap hari untuk menonton berita, otak Anda akan mulai melihat proses ini sebagai kebiasaan. Dan kebiasaan yang sehat dibutuhkan untuk memelihara gelombang otak Anda. Selain itu, berita adalah kesempatan yang baik untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Setelah menonton berita, otak Anda biasanya akan dipenuhi dengan topik-topik baru untuk Anda jelajahi, sehingga otak Anda akan mendapatkan lebih banyak tantangan yang bermanfaat untuk dihadapi. Nomor 14, bagikan ide-ide Anda dengan orang lain. Tahukah Anda bahwa menimbun ide-ide membuat Anda cenderung tidak mengembangkan ide-ide baru? Ya, Anda tidak salah dengar. Namun, ketika Anda berbagi ide-ide Anda dengan orang lain, Anda menempatkan diri Anda pada posisi untuk mengembangkan lebih banyak ide. Ketika Anda membuat jaringan tempat Anda berbagi ide-ide, otak Anda melihatnya sebagai kebiasaan. Jadi, ia bekerja ekstra keras untuk merumuskan ide-ide baru dan juga konsep-konsep inovatif. Nomor 15, bermain game. Game menawarkan kita pengalaman untuk menempatkan diri kita pada posisi karakter lain. Dan ketika kita melakukan ini, otak kita mulai berpikir seperti orang yang berbeda. Ada banyak sekali keuntungan yang menyertainya. Bermain peran memungkinkan Anda melihat sesuatu dari perspektif yang sama sekali baru. Ini juga dapat membantu Anda menemukan solusi unik untuk masalah-masalah serius. Dan yang terpenting, ini merangsang otak kita untuk bekerja lebih efisien, yang pada gilirannya membuat kita menjadi manusia yang lebih pintar. Dan itu dia, Aluxer, 15 pengalaman yang dapat membuat Anda lebih pintar. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan pengalaman yang dapat mengubah hidup Anda? Yakinlah bahwa Alux akan menyemangati Anda dari pinggir lapangan. Dan jika Anda menonton sampai titik ini, maka Anda berhak mendapatkan bonus. Nomor 16 yang paling utama. Selalu istirahatlah jika Anda bisa. Menjadi lebih pintar adalah proses aktif yang membutuhkan upaya terus-menerus, tetapi Anda juga harus tahu bahwa istirahat adalah bagian penting dari proses itu. Inilah saatnya pikiran dan tubuh Anda rileks dan bersiap untuk kembali bekerja. Tanpa jeda ini, Anda mungkin akan mendorong diri Anda menuju kehancuran. Jadi, manfaatkan jeda itu. Pergilah berlibur. Ayo, kita berdua tahu Anda pantas mendapatkannya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Aluxer. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda merasa video hari